Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke kelas praktikum pemrograman objek satu. Sekarang modul ke-8 gitu. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya untuk namanya ke kelasnya supaya bisa efektif. Sekarang kita mulai dari modulnya terlebih dahulu kali. Pertama di sini ada tentang membuat kelas. Dia di sini eh, sebenarnya sih kalau untuk membuat kelas kita tuh udah sering ya bahas membuat kelas karena setiap kita praktikum atau setiap modul pasti itu bikin kelas. Nah, mungkin di sini dibahas lagi apa sih eh, kelas itu ya kelas itu tempat kita ngodingnya baik itu yang bakal nanti dijadikan sebagai main driver atau sebagai objek itu bebas. Jadi kemarin apa sih objek itu? Nah, objek itu sebagai sebenarnya kelas yang bakal digunakan oleh kelas lain kayak gitu. Jadi mungkin itu gambaran besarnya tentang pemrograman objek. Di sini kita ada yang pertama ada membuat konstruktor. Konstruktor itu sangat penting dalam eh, initiate sebuah objek. Konstruktor merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menempatkan semua penginisialisasian. Nah, jadi sebenarnya kita kan kalau kita manggil kelas manggil kelas lain sebagai objek itu kan biasanya eh bentuknya kayak gini nih. Kita kalau manggil kelas lain yang bakal dijadikan objek, itu biasanya langsung kita cari coba ya. Mana, mana, mana. Nah, ini. Bentar, bukan, bukan, bukan. Nah, ini ada elevator, my elevator, dia manggil si elevator. Nah, ini tuh sebagai konstruktor, tapi tanpa kita harus buat konstruktor itu, dia tuh udah punya konstruktor default. Konstruktor default itu di mana dia tuh nggak punya parameter kayak gini. Dia nggak punya parameter. Nah, tapi kita bisa bikin Jadi dalam satu kelas, kita bisa bikin 10 konstruktor. Jadi misalnya eh, di konstruktornya itu harus beda-beda parameternya. Parameter itu nggak boleh sama jumlahnya. Karena itu nanti kalau sama jumlahnya bakal mempengaruhi pemanggilannya. Nanti itu jadi agak sulit dan nanti dia kebingungan gitu si sistem. Jadi kalau memang mau bikin lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, masing-masing harus punya jumlah parameter yang berbeda-beda. Misalnya yang pertama punya satu parameter, yang kedua punya dua parameter, yang ketiga punya tiga parameter. Itu bebas, yang penting harus beda-beda parameternya. Kita mulai lagi ke modul 8. Sebenarnya contoh bikin konstruktor tuh kayak gini. Ini kita bisa lewat. Nah, mungkinkah kayak gini nih. Di sini ada kita bikin kelas student record. Nah, di student record tuh dia ada konstruktornya pertama student record yang kosongan, ada public student record yang string time. Jadi ada yang kosong tanpa parameter, ada yang dengan satu parameter. Itu gunanya apa? Itu masing-masing memiliki kegunaan sesuai dengan kebutuhan balik lagi. Oke, sekarang kita mulai. Di sini ada student record example. Di sini tuh dia manggilnya ada student record, nah student record dia. Nah ini sebenarnya cuman punya manggil satu objek atau satu kelas ya itu namanya student record. Nah untuk dinamain objek itu bebas beda. Jadi makanya kemarin tuh kata aku tuh kenapa kita harus bikin objek supaya dia bisa dipakai berkali-kali tanpa harus membuat berkali-kali gitu. Jadi kayak misalnya kita mau bikin objek orang, misalnya mau bikin objek si Arya gitu. Nah, daripada kita harus bikin nanti nge-variabel, nge-initiate atau nge-deklarasi variabel eh nama satu Arya, nanti nama tinggi badan satu berapa, terus umur satu, nah itu
nanti kan itu variabelnya misalnya cuman mau ada nama, umur, tinggi gitu ya. Satu orang aja udah tiga variabel. Apalagi nanti mau bikin 10 orang, berarti ada 10 variabel kan? Ada 10. Tiga, berarti ada 30 variabel. Nah, dengan menggunakan objek, kita cuma bikin tiga variabel, tapi nanti pemanggilannya bisa dirubah-rubah gitu. Nah, kayak gini contohnya. Ini si student record mungkin di dalamnya ada banyak perulangan atau ada banyak variabel, ada banyak metode. Nah, tapi itu dia dipakai bisa berkali-kali. Tinggal manggil aja si Ana record, B record, Chris record. Jadi disesuaikan aja gitu. Nah, di sini ada contoh pembuatan konstruktor. Nah, di sini ada konstruktor default, di mana konstruktor default itu ya kosongan tanpa kita harus deklarasikan, yaitu udah otomatis dibuat. Mau dideklarasikan boleh, tidak dideklarasikan boleh juga. Kalau yang default itu, kalau yang lain-lain, nah ini string temp, ini satu parameter. Maksudnya string temp itu satu satu parameter karena stringnya itu tipe data, tempnya itu nama variabel dari tipe datanya. Terus di sini ada string name, string address. Terus nanti di sini ada double M grade, double E grade, double S grade. Itu ada tiga parameter. Jadi disesuaikan dengan penggunaannya. Ini sebenarnya sama semua, bisa langsung di tulis. Nah, mungkin kalau yang atas tadi bisa langsung diikutin. Aku bakal langsung jelasin di bagian package-nya aja. eh aku tadi sempat baca dulu. Di sini tuh mungkin ini agak pusing ya kalau teman-teman baca teorinya. Jadi nanti teman-teman tuh kan pernah ingat gak ada yang namanya publik, public, ada yang namanya private, ada yang namanya nanti itu protected tuh lebih ke biasanya protected tuh nggak ditulis protected ditulis protected. Kalau default nggak, default tuh ya udah langsung string name gitu. Kan biasanya ada public string name, private string name, protected itu biasanya lebih ke inheritance atau lebih ke apa ya, nah nanti ada kelas, dia tuh ada yang jadi parents, ada yang jadi child, jadi dia bisa saling menggunakan kecuali tapi dengan satu package. Mungkin nanti bakal dijelasin lebih lanjut kali ya. Nanti di sini ada kita public, ini penting ya, public dia tuh bisa dipakai semua. Jadi kalau misalnya nanti ada penggunaan objek dari si kelas A, misal kelas A dipakai, eh, kelas A ada variabel B, ada variabel nama gitu. Nah, itu mau dipakai di dalam kelas itu ya pasti pasti bisa di dalam kelas itu sendiri. Di dalam yang sama satu-satu package. Satu package tuh kayak gini nih misalnya contohnya. Nah, ini tuh satu package nih. Ini package. Oh, ini package banyak nih. Ini tuh satu package. Jadi dia yang ada variabel di sini aslinya, tapi dia bisa dipakai di sini gitu. Itu bisa satu package pakai public, tapi protecting juga bisa, default juga bisa. Nah, kalau di sini ada subclass same package. Jadi subclass same package tuh dia di dalam package yang sama, tapi dia tuh sebagai turunannya bisa eh dia subclass, tapi different package. Untuk public masih bisa beda package maksudnya. Kalau Word, maksudnya Word tuh ya dia bisa dipakai di mana aja gitu selama dia dipanggil objeknya. Mau dipanggil nanti kan ini ke package-nya ini kan kayak ini package yang setara ya ini sejajar. Kalau nanti dari sini ke sini itu masih subclass div package. Tapi kalau mau pindah, kayak misalnya nanti di sini bikin package baru yang sebagai rootnya lagi itu bisa sebagai, kalau public itu bisa dipakai di mana aja. Kalau protected itu biasanya lebih ke inheritance, jadi dia harus yang dalam package-nya itu sendiri. Kalau different package mungkin bisa, tapi gimana pemanggilan extend-nya nanti. Kalau default, maksudnya extend nanti ada penjelasannya pasti di bagian inheritance. Default ya kita tanpa harus nulis public, private gitu. Terus di sini private tentunya cuma bisa dipakai kelas itu sendiri. Penggunaannya kayak gimana? Biasanya kalau yang public ya dia yang bakal dipanggil sama kelas lain, sama tempat pemanggilannya. Kalau yang private lebih kayak cuman sebagai operator, eh,
sebagai apa namanya ya, alat bantu untuk eh, me- menjalankan suatu operasional. Misalnya kita mau ada pi gitu ya, statik, bukan pi ya. Kita masukin angka, nanti angkanya tuh dimasukin gitu dari luar, private. Nanti dari luar dia dimasukin ke dalam private, private apa ya, namanya variabel B gitu. Nah, variabel B itu cuma bakal diputer-puter di kelas itu aja, nggak bakal dipanggil lagi keluar. Kayak gitu sih biasanya. Kita balik lagi ke modul. Di sini cuma penggunaan kayak itu aja sih sama. Jadi teman-teman bisa langsung cobain. Eh, udah beres berarti. Aku nggak harus cobain berarti memang. Sorry, berarti cepet banget hari ini. Jadi kalau memang nanti ada mau butuh kelas tambahan, sorry banget aku sering telat ya. Kalau memang ada butuh kelas tambahan ngomong aja, nanti aku bakal langsung ngadain private Zoom, pakai Zoom ini kayaknya. Oke, minta izin dulu ke prodi paling aku. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.